Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Anakku semuanya, para santri yang dirahmati oleh Allah, para bapak ibu wali santri dan para muhibbin semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan hadis, yaitu hadis 1101 hadis. Ini kalau memang yang kelas 1 itu catatannya habis, cepat nyatet lagi. Ya, cepat nyatet lagi. Ya, jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini, nanti kita baca, kalau bisa khatam kita khatamkan, ya kita bisa khatamkan. Kalau kita tidak bisa khatamkan, tapi tetap hafalannya 40 saja, ya, hafalannya 40. Kemudian nanti akan kita tuntaskan, ya mudah-mudahan nanti bisa tuntas semuanya. Oleh karena itu, mari kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang kita kaji jadi ilmu yang barakah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulu, ora bakal mlebu al jannata ing swarga sapa sing ra mlebu man wong. Sapa jalu man wong layak manu kong ora gawe aman, ya. Layak manu kang ora gawe aman sapa jaruhu tanggane man bawa ikahu ing pira-pira gangguane man ing tangga. Rawahu datang hadis sapa muslimun, Imam Muslim. Jadi termasuk orang yang imannya tidak sempurna itu apa? Orang yang tidak bisa membuat tetangganya nyaman hidup bertetangga, gitu aja sudah. Coba ulang lagi. Siapa orang yang dikatakan pengganggu tetangga? Yaitu, ya. Dan itu larangan, mengganggu tetangga itu larangan. Hadis yang kita baca pada kelas 2, ya, hampir senada dengan hadis ini. Hampir senada dengan hadis ini. Jadi, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya. Mazala Jibrilu yusini. Ada. Ya. Biljar hatta donantu annau sayuwarisu. Ya. Begitu seringnya malaikat Jibril wasiat kepada Kanjeng Nabi untuk mengingatkan Rasul untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, hatta donantu, sehingga Rasul itu sampai punya persepsi, punya persangkaan bahwa tetangga itu punya hak waris. Coba. Itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan keluar biasaan daripada ajaran agama kita terkait dengan bagaimana memuliakan tetangga. Ya, memuliakan daripada tetangga. Jadi kalau kita dijeleki, dijahati oleh tetangga, jangan balas kejelekan. Itu kata kunci. Sudahlah, biarkan saja. Ngerasani mitnah, membicarakan kejelekan kita, ya sudahlah. Ya sudah. Tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Imam Syafi'i itu pernah dibilangi sama murid-muridnya itu. Imam Syafi'i itu ketika tadi panjenengan teng mriki itu mboten enten tiyang niku sing sami wani cukup itu jenengan ngalih. Tiyang ini bodoh mitnah panjenengan. Oh gak apa-apa. Ora apa-apa aku. Berarti aku wibawa no. Oh iya coba. Nah, hebat itu Imam Syafi'i itu. Aku wibawa wong rawani ngomong ning ngarepan. Loh. Jadi enggak perlu marah. Ya. Enggak perlu marah. Ya. Tidak perlu kita membalas kejelekan daripada tetangga. Balas kejelekan dengan kebaikan. Ingat, balas kejelekan dengan kebaikan. Ingat semuanya. Ya. Jangan sampai membalas kejelekan dengan kejelekan. Balas kejelekan dengan kebaikan. Ya. Ada seorang sahabat Rasul itu yang difitnah oleh tetangganya. Apa yang terjadi? Ternyata yang memfitnah itu besoknya diantar
diberi hadiah cara saiki ya ayam panggang. Boleh ini seperti itu. Ulama-ulama dulu itu seperti itu. Jadi bukan kita membalas kejelekan, enggak. Karena enggak akan pernah selesai selama-lamanya. Enggak akan pernah selesai selama-lamanya. Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki. Ada seorang Wahabi yang mengarang sebuah kitab yang menjelek-jelekan, memfitnah daripada Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Maki itu. Kemudian ternyata kitab itu sampai pada tangan beliau. Dibaca oleh beliau. Tersenyum. Loh, Sayyid Al-Maliki itu tersenyum. Setelah tersenyum, kemudian dia membawa uang. Terus sekarang ya dengan jumlah ya ratusan juta begitu. Mengajak kepada sopirnya. Ya ta'al ikut saya. Setelah ikut ternyata apa? Beliau menuju kepada orang yang ngarang kitab yang menjelek-jelekan beliau. Ya. Setelah nyampe di depan rumahnya, tanya apa benar-benar beliau memberikan hadiah kepada orang itu. Dilihat uang yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Ya. Dah ini hadiah dari saya, terima. Ya, ini uang halal. Terima. Setelah itu gitu aja, terima kasih. Dia masuk, beliau tidak mau, dia memberikan tempat. Setelah beliau beranjak, apa yang terjadi? Orang itu melihat ada uang yang luar biasa, dipanggil orang Sayyid Al-Maliki. Ya, biar terus saja sih. Coba kejelekan dibalas dengan kebaikan. Loh, kalau orang-orang yang dekat kepada Allah seperti itu, akhlaknya kepada orang yang berbuat jelek dibalas dengan kebaikan. Kalau kita nggak bisa menirukan, kita itu jadi martabat orang yang kaya. Ya. Jadi artinya kejahatan itu harus dihentikan, tidak boleh diteruskan. Gitu loh. Jadi kalau kita itu dijahati oleh orang lain, ya sudah dihentikan sudah. Nggak usah kita membenci orang itu, kita doakan supaya orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Wah luar biasa, akhlak yang seperti ini yang patut untuk kita munculkan dari diri kita. Jadi sekali lagi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran agama kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ungsur nulungono sapa sira akhaka ing sedulur sira. Bila cara ngomongin nolong kabeh, akhaka ing dulur lanang sira. Ngomongin wong lanang iki wong itu katut, aja protes. Ya. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk laki ya iki itu. Jadi ojo kok pengen wong lanang atau wong itu ora tau disebut babar pisan. Ya sudah, kalau nyebut wong lanang wong itu katut. Ya. Ungsur akhaka. Ungsur nulungono sapa sira akhaka ing sedulur lanang sira doliman. Sifate dolanan sing dolim. Au madlum doliman ing wong kang dolimi, au matluman utawa wong kang den dolimi. Kala jawab sapa sahabat, ya Rasulullah, hada nang suruhu, hada utawi iki pertolongan, nang suruhu nulungi sapa kita ing perilaku dolim. Matluman ing wong kang den aniaya. Kanjeng Nabi lek wong sing dipun yang madlum kita tolong, oke, tidak masalah. Fa kaifa mongko iku kaya apa nang suruhu nulungi sapa sira ing akhok doliman ing kang dolim. Terus pripun? Lek awake dhewe nulungi tiyang sing dolim, wong dolim kok ditulungi pripun Kanjeng Nabi? Cara saiki pripun jenengan iki Kanjeng Nabi? Ngono cara saiki. Ya. Lek kula kan nglungi sing madlum oke. Wong dolim kok ditulungi pripun to Kanjeng Nabi? Ngono. Tak khuduhu ngalapo sapa sira ing dolim fauqa nak tak khuduhu nulungi sapa sira ing dolim ya dolim fauqa yadahi ing dalem
ndure tangan lorone dolim. Rawahu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Apa maknanya itu? Jadi tak khudu faqal yadaihi. Ngambil di atasnya apa tuh? Cegahan. Itu maksudnya itu. Jadi cegahan. Tanganmu berbuat sesuatu mencegah supaya dia tidak melanjutkan kedolimannya itu. Yang madlum kita tolong, yang dolim kita tolong. Ditolong bagaimana? Cegah supaya kedoliman itu tidak berlanjut. Ya. Jadi cegah supaya kedoliman tidak berlanjut. Karena apa? Kalau kedoliman berlanjut, dia akan selalu mendapatkan dosa terus menerus. Ya, makanya unsur akhaka doliman au madlum. Berarti yang ditolong sing dolim utawa sing madlum. Sing madlum jelas. Sing dolim caranya dicegah. Ya. Yang berikutnya meninggalkan keraguan. Dak ninggala sapa sira. Dak ninggala sapa sira ma ing perkara yuri buka kang mamangake apa ma ing sira ilam maring perkara la yuri buka kang ora mamangake apa ma ing sira. Rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i dak ma yuri buka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan menuju kepada yang meyakinkan daripada kamu. Ini pertimbangan agama, bukan pertimbangan daripada nafsu. Ya. Jadi pertimbangan agama. Contoh memangnya, kamu di pondok ragu, piye ya sok bakale, ya, yang pondok piye ya, nanti masa depan saya bagaimana? Udah, saya bingung, ya. Kamu di pesantren akan cepat dewasa, menggunakan waktumu juga panjang untuk kepentingan daripada ilmu dan amaliyah yang ilmiah atau ilmiah yang amaliyah begitu. Itu tidak ada tempat yang paling mudah untuk melaksanakan bajikan kecuali di pesantren. Tidak ada. Ya. Saya kantum di rumah seperti ini. Ya kalian di rumah seperti ini. Ayo, jajal. Kesempatan untuk berbagi di pondok dan di rumah banyak mana? Banyak di pondok. Di pondok nggak ada HP, di pondok nggak ada TV, di pondok tidak ada teman-teman yang barangkali dalam tanda kutip perilakunya tidak baik. Ya. Kalau tetap ada, masih gampang untuk diluruskan. Karena apa? Nuansanya homogen. Ya, nuansanya satu. Ya, satu. Tapi kalau di rumah beda, sangat-sangat berbeda. Kita akan menjadi malas, kemudian tidak peduli, tidak peka. Nah itu hawanya di rumah seperti itu. Makanya kita kalau di pondok tidak bisa maksimal, nanti di rumah ya tidak maksimal. Makanya ketika di pondok diajari, ayo salat qobliyah 4, ba'diyah 4, gitu loh. Supaya apa? Hanya supaya terlatih saja. Terlatih. Kita menjadi bagian yang menghidupkan daripada sholat sunat rawatib. Jadi ning pondok papat, lemah loro. Ning pondok loro ning omah blong. Ya enggak ada sama sekali. Ya, jadi dan harus kita tahu bahwa rawatib itu sunat, ojo buang wajib. Ya, jangan dianggap wajib loh ya. Itu sholat sunat. Ya, sholat sunat, jangan dianggap wajib. Sholat sunat ya sunat. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, kan begitu. Tapi podo-podo tidak dikerjakan. Podo-podo kita mensikapi, ya dikerjakan. Dikerjakan niatnya apa? Niatnya yaitu melakukan menirukan sunnah Rasul. Itu caranya begitu. Ya. Tak maju dibuka ilama layibu. Tinggalkan segala hal yang meragukan dan kerjakan segala hal yang tidak meragukan. Jadi cara kita mengukur diukur lewat hati, diukur lewat akal. Ya. Hati akal belum bisa mempertimbangkan sowan kepada orang yang kita anggap tua, baik secara umur maupun secara ilmu. Ya, kita anggap tua, datang minta advice seperti itu. Nanti akan muncul yang namanya kebajikan-kebajikan yang ada pada
kita semua. Ya. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yatamayanna, la yatamannayanna. La yatamayanna. Ojo tamani, ya, ngarep-ngarep, ya. Ngarep-ngarep. Tamani dan taroji itu beda. Ya. Jadi kalau tamani mengharapkan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Taroji mengharapkan sesuatu yang bakal terjadi. Itu namanya beda antara tamani dengan taroji. La yatamanna ahadukum al-mauta lidurin. La yatamanna aja ngarep-ngarep temen sapa ahadukum salah suwiji sira kabeh al-mata ing mati lidurin krana bahaya asaba kang nimpa kang menimpa apa dur ing ahad. Jadi ketika orang dirundung masalah besar, Gusti kula njenengan pateni mawon Gusti urip kula pun gimana tidak boleh seperti ini. Ya. Kita punya peluang yang luar biasa. Ya. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak diuji oleh Allah. Kalau orang itu punya derajat diuji oleh Allah. Semakin tinggi derajatnya semakin berat daripada ujiannya. Ujian anak SD, anak SMP, SLTA, perguruan tinggi, ya beda dong. Ya, beda dong. Grade-nya beda, soalnya beda, jenisnya beda, problemnya berbeda. Jangan dianggap bahwa orang itu tidak punya problem, semuanya punya problem, tinggal dia itu bisa mensikapi apa enggak. Resepnya bagaimana coba? Masalah jangan dicari, ketemu masalah jangan lari, masalah dicarikan solusi, begitu. Ada problem dengan temannya diancam kabur, lah itu namanya bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Jangan takut ketika di pondok, jangan takut diancam temannya, jangan takut dibully sama temannya. Ingat ini. Ya. Yang membuli temannya berarti berhadapan dengan aturan pondok. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Hadisnya kemarin sudah kita bahas. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Sudah, orang Islam satu dengan yang lain sama dengan bangunan, saling menguatkan. Tidak boleh saling jegal, tidak boleh saling mengajak, tidak saling mengumpat, tidak boleh saling memarginalkan, boleh, dia boleh. Yashuddu ba'duhu ba'da. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, orang-orang mukmin itu semuanya ada saudara. Coba. Makanya terkadang satu heran ketika orang santri kok mentalan nganu kancane, itu gimana seperti itu. Ya, kalau ada seperti itu, minta maaf kepada yang bersangkutan dan minta ampun pada Allah supaya kita perbuatan itu kita selesaikan, kita hentikan. Ojo sampai enak orang yang tersakiti hatinya gara-gara perilaku itu. Ya, perilaku kita. Itu tadi, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawa iko. Ya, bukan termasuk iman yang sempurna kalau ada seseorang yang suka membuat gangguan kepada para tetangganya. Ya tetangga kita, ya teman-teman kita, itu tetangga kita semua. Paham? Nah, paham ya? Jadi gitu. Jadi la yatamayanna hadukum al mauta lidurin asabahu. Ojo lah kena masalah jelek mati. Masya Allah, piye toh? Ya. Justru ketika orang itu tertimpa musibah, orang itu muhasabah, ketimpa musibah muhasabah. Ya, muhasabah. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini termasuk teguran, apa ini termasuk ujian yang meningkatkan derajat kita. Begitu. Kalau teguran berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Kemudian kalau kaitannya dengan itu ujian, berarti derajat kita naik. Ya, derajat kita naik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Cukuplah Allah yang memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan unlimited. Balasan tanpa batas. Jadi begitu. Jadi orang tidak boleh ketika
mendapati ada problem langsung menyampaikan, wah ya Gusti kula pun mati mawon Gusti mboten kiat kula lho. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan membebani kepada manusia kecuali Allah bebani sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya, kemampuannya masing-masing. Udah, kita jangan suudon kepada Allah. La yatamayyana ahadukum al-mauta lidurin asabahu fa in kana mongko malamun ana fa in kana mongko lamun ana sapa akad iku labuta ora kena ora iku fa'ilan wong kang nglakoni ya. Jadi ndak boleh. Dan terus biar napa kalau gak oleh fal yakul mongko becik ngucap sapa man Allahumma ya Allah ahyini kula aturi panjenengan paring nguripi sapa panjenengan ing kula ma ing perkara kanat kang ana apa al hayatu urip iku khairan luwe bagus li ketimbang ingsun wa tawaffan lan kula aturi mejahi panjenengan ing kula maka selagi ana apa al wafatu mati iku khairan luwe bagus li kedue kula rawahe ngrati sapa al Bukhari Imam Bukhari. Jadi begitu dongane Gusti lek pancen urip kula ternyata masih lebih baik daripada mati saya. Kula jangan paringi urip sehingga kula niku urip sing bermanfaat. Tapi lek kira-kira mati kula niku adalah ternyata lebih baik daripada hidup saya. Aku pun dimatikan tidak masalah Gusti. Sing penting mati husnul khotimah. Jos. Nah, itu ya jasnya seperti itu. Nah. Boleh orang sesuka-sukanya ndonga sak sire dhewe. Doa kita didengarkan oleh Allah ya. Doa kita didengarkan oleh Allah. Enggak boleh semau-semaunya. Ya, ndonga sak sire dhewe. Ndonga itu ada adab, ada tata krama. Nah, ada hal-hal yang patut untuk kita cermati kaitannya dengan orang berdoa. Jadi tidak boleh berdoa semau-maunya sendiri, itu tidak boleh. Ya, jadi kata kuncinya satu, doa enggak boleh memaksa. Ya Allah, kalau saya tidak begini, saya tidak mau sholat. Wah, itu namanya ngancam Gusti Allah. Kurang ajar tenan itu. Ya, kurang ajar. Tidak boleh. Orang urip ngancam-ngancam Gusti Allah tidak boleh. Apa? Dudukan kita itu apa kok ngancam Gusti Allah? Ya. Atau kita menjadi orang yang taiis, putus asa. Urip so ngene karuane ora salat ora lho. Jangan. Jangan. Tetap kita doa setiap hari, jangan lupa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu ya. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan. Jadi doalah doa yang baik-baik ya, doa yang baik-baik. Jadi jangan sampai kita donga njaluk mati, itu tidak boleh ya. Donga njaluk mati karena kita tertimpa sebuah musibah yang besar seakan-akan kita tidak bisa menyelesaikan. Enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat itu. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada. Allah itu memberikan beban yang berat melebihi kemampuan seseorang, itu tidak akan pernah terjadi. Orang itu diberi yang namanya beban sudah diukur oleh Allah. Wah, ini ujiannya seperti ini, ujiannya seperti ini. Begitu. Ora nek wong duwe ujian melebihi daripada kapasitas seseorang, itu tidak mungkin. Ayatnya wis genah kok. Ya. Jadi kok seakan-akan berat, itu baik itu berarti. Itu berarti baik. Allah memandang kita akan kuat nanti. Kalau itu bagian daripada cubitan daripada Allah untuk mengingatkan pada kita semuanya, itu berarti bagus sekali. Berarti bagus sekali. Ya. Makanya berhusnudzon ya. Berhusnudzonlah kepada Allah. Jadi aja sampai awake dhewe
punya pikiran-pikiran yang negatif ya, terkait dengan menghadapi sebuah musibah. Nah, hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Min husni islamil mar'i. Kalian saya yakin udah hafal ini. Yo, udah hafal ini? Min husnil islamilan iku setengah saking baguse islami wong suwiji iku tarkuhu oleh ninggal si al mar'i ma ing perkara la yaknihi kang ora ana manfaate apa ma ing al mar'i. Ya, termasuk tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, saya ulang lagi, termasuk tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Katanya lumpuk karo kancane, ngomong ngalor ngidul ngitan ngulon tidak jelas itu, ya. Manfaatnya ada enggak? Tidak ada. Ya sudah, bubarkan. Oh ya. Jadi saya ingatkan kepada anakku semuanya supaya pandemi COVID-19 ini secepatnya akan dihilangkan oleh Allah. Ayo kita bersama-sama, ya. Kita bersama-sama untuk menanggulangi ini dengan kerja bareng, ya. Jadi sekali lagi, pola hidup PHBS, pola hidup bersih dan sehat, pola hidup bersih dan sehat. Coba ingat-ingat ini, ya, pola hidup bersih dan sehat. Pakai masker, saya nggak wali-wali ngerti. Pakai masker kalau kemana-mana. Kalau tidak penting jangan keluar sementara waktu. Ya, hindari kerumunan massa, jaga jarak. Ya, jaga tetap keimanan kita. Ya. Imunitas tubuh dijaga bersama-sama. Ya, jadi begitu. Ya. Sore keluar naik sepeda motor ngelumpuk akan cancane ngabuburit. Katanya ngabuburit. Oh, ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Udah di rumah saja sementara waktu. Ya. Baca Quran dan sebagainya. Ya. Makanya ada beberapa pendapat yang barangkali penting untuk kita gunakan sebagai sandaran supaya kita menggunakan waktu dengan maksimal. Idza ra'aita nalikane ningali sapa sira, ya saya ambilkan dari kitab yang lain. Idza ra'aita nalikane ningali sapa sira qaswatan ing atos. Fi qalbika ing dalem ati sira. Kono wong atine atos, gak mesakne, gak gampang mesakne, ngomong-ngomong elek. Menjauhi perkara yang baik, dijak lakone elek, mentang-mentang, nasu-nasu, ngamuk-ngamuk. Ya, hatinya atos seperti itu. Wa du'fan fi badanika. Hati ini keras, atau apa lemah. Du'fan fi badanika. Wa khirmanan lan den aling-alingi fi rizqika ing dalam rezeki sira. Fa'lam, ngerti ya sira. Annaka satune sira iku takalamta fi ma la ya'nika. Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Ketahuilah, kalau ada orang hatinya keras, badannya tidak kuat, lemah, rezekinya terhalang, fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nika, berarti kamu sering berkata sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Piye? Dzikir. Piye? Baca Quran. Nah, kan begitu ya. Dzikir, baca Quran, ya. Biar banyak manfaat pada kita semua. Ada seorang yang namanya Yunus bin Ubaid rahmatullah ta'ala. Tarku kalimatin fima la yaknihi afdalu min saumi yaumin. Oh, itu sangke apa ya? Beliau
Wotol sekali kaitannya dengan bagaimana seseorang itu tidak berbuat, tidak berucap sesuatu yang tidak manfaatnya. Sampai tarku kalimatin fima la yaknihi afdalu min saumi yaumin. Meninggalkan kalimat yang tidak bermanfaat sama sekali itu lebih utama daripada puasa satu hari. Hanya suatu puasa sunat ya. Puasa sunat, ngrasani konco, mitnah dulur, kemudian tambah lagi yang setiap apa ini? Setiap ucapan yang keluar mesti menyakitkan orang, ditinggal. Ya, ditinggal. Semuanya ditinggal seperti itu. Jika kita menjadi sosok yang benar-benar kita itu menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Imam Syafi'i radhiyallahu an menyampaikan, salah satu tazidu fil akli, ada 3 perkara itu akan menambah kualitas daripada akal kita. 1, mujalasatul ulama wa mujalatus sholihin wa tarkul kalam fima la yaknihi. Ya, mujalasatul ulama, kita mengkaji ilmu keagamaan kepada para ulama. Wa mujalatus sholihin, kita duduk bersama orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu membawa aura yang positif, sehingga ketika kita itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, aura positif akan nempel pada kita. Wa tarkul kalam fima la yaknihi. Yang ketiga, meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Itu dawuh daripada Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan lagi, man arada ayyunawwirallah qalbahu falyatruk al-kalama fi ma la ya'nihi. Jadi kalau orang itu kepengen diberi hati yang bercahaya, tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Jadi sudah cukup lah barangkali dawuh daripada para ulama yang luar biasa seperti itu, menyangkut daripada ojo nglakoni perkara sing ora enek manfaate, total sudah. Jadi hidup kita harus bermakna. Urip ora megur nglebokne karo ngetokne nafas. Ya, hidup itu bermakna. Ya, ada pertanggungjawabannya. Ya. Kalian yang masih SLTP ini masih panjang, kehidupan jangka panjang masih panjang. Kalian akan jadi tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pengganti daripada para ustadz, pengganti daripada para ulama, para kiai, pengganti daripada pejabat-pejabat yang hari ini masih memimpin. Itu kalian nanti yang akan mengganti semuanya. Iman, ilmu, sudah selesai semuanya. Jawabannya hanya itu saja, tidak ada yang lain. Ya. Mumpung orang tua kalian di rumah begitu semangat untuk membiayai kalian berada di pondok, manfaatkan itu peluang seperti dimanfaatkan bersama-sama. Getun pangan yang buri. Ya, getun pangan yang buri. Banyak teman-teman kita mau mondok saja nggak bisa. Ya, dengan berbagai macam pertimbangan karena mondok nggak bisa. Wah, anaknya pengen mondok, orang tuanya nggak setuju mondok, gimana? Ada lagi orang tuanya semangat mondok ini, putranya gak gelem ning pondok. Pokoknya aku lihat pondok ini aku minggat. Coba. Ini setel kalian dengan orang tua. Orang tua semangat, kalian mau mondok. Ayo, ini peluang yang sangat luar biasa. Kalau ada peluang yang luar biasa, ketika kamu tinggal, peluang itu akan jadi hilang. Ya, peluang itu akan jadi hilang. Jangan pernah meninggalkan peluangan yang positif, karena meninggalkan peluang positif sama dengan salah satu mematikan daripada langkah kita untuk menuju masa depan yang cerah. Begitu. Nah, kalau kita bisa berpikir yang sehat seperti ini, ya kita akan bermanfaat kehidupan kita. Da ma yuribuk min husnil islamil mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu malah yakni. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a wustaka sapa rajulun wong suwiji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangko dawuh sapa kanjeng sapa rajul, ya Rasulullah utusane Allah, man iku niku sapa? Man utawi sapa iku ahak luwe berhak bi husni sahabati kelawan baguse
ngancani sapa ingsun, baguse ngladeni sapa ingsun. Kala dawuh jawab sapa Kanjeng Nabi, ummuka iku ibu sira. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, summaman kala mongko dawuh sapa rajul, summaman mongko nuli sinten malih Kanjeng Nabi. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, ummuka ibu sira. Kala jawab sapa rajul, summaman mongko nuli sinten. Kala jawab sapa rajul, ummuka ibu sira. Kala takon sapa rajul, summaman mongko nuli sinten Kanjeng Nabi. Kala abuka. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, abuka bapak sira. Ya, sinten Kanjeng Nabi, orang yang patut saya baiki hubungan saya baiki hubungan saya dengan dia itu siapa lagi? Ibumu, sama nih ibumu, sama lagi ibumu. Ya. Sinten lagi Kanjeng Nabi? Bapakmu. Artinya apa? Ini kalau kait rawahu datang hadis sapa Al-Bukhari Imam, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi pola hubungan orang tua dengan anak. Anak dibagi dua, ada anak laki-laki, ada anak wanita. Jadi kalau pola hubungan anak laki-laki, walaupun dia sudah rumah tangga sendiri, ini kalau orang tuanya, ini ya, dengar. Kalau orang tuanya itu memang perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius. Anak laki-laki perhatian serius kepada orang tua. Yang putri ikut-ikut yang putra jangan. Matur sik sama suaminya. Bla bla begini diizinkan, oke. Kalau tidak mendapatkan izin jangan dulu. Cari kesempatan yang baik. Ya. Jadi kalau semua hal yang menyangkut daripada urusan muamalah yang kita lakukan setiap hari itu kok dasarnya dasar keagamaan, selamat nanti, selamat saudara, selamat awake dhewe. Ya. Makanya sering kali saya sampaikan, ayo birrul walidain, ya. Baiki hubungan dengan kedua orang tua, baiki hubungan dengan orang tua kita. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak bisa meninggalkan daripada orang tua kita, doanya, ridhonya, ya, kemudian yang terpenting itu, Jangan sampai kalau ada seorang anak, ya, orang tua sudah tua, kemudian anak itu tidak bisa masuk surga, sampai bodone sih anak. Mananya ini peluang. Ngopeni wong tua itu peluang yang sangat luar biasa. Tapi ini butuh kesabaran, ketelatenan, ketekunan, ya, yang menyangkut kaitannya dengan urusan birrul walidain. Kata kuncinya begitu. Jadi ojo sampai kita ini menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai terjadi. Dilatih. Bahasa yang santun, bahasa yang wakul lauma kolang karim. Ucapan yang memuliakan, ya. Tidak memanggil orang tua dengan namanya langsung. Itu ya bapak lah, ya, bapak, ibu, kalau sekarang, ya. Jadi jangan dipanggil namanya langsung, namanya nggak boleh. Nah, kalau kita sudah tahu yang seperti ini, berarti besar kan wajiban anak kepada orang tua itu luar biasa besar, dan ini peluang bagi kita, ya, peluang bagi kita. Untuk apa? Mencari ridho Allah lewat ridho daripada orang tua. Mencari ridho Allah lewat ridho daripada orang. Jadi begitu. Kalau kita sudah paham kondisi seperti ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Ya, kita akan insya Allah, ya, kemuliaan seseorang itu salah satunya lewat ini, lewat daripada birrul walidain. Man barra walidayhi tubalahu wa zadahullahu fi umri. Orang yang memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, tubalah, bejo dunya, bejo akhirat, mulya dunya, mulya akhirat. Tubalah,
wa tubalah. Ya, wa tubalah. Ya. Jadi bejo dunya bejo akhir. Wa zadallahu fi berarti akan ditambah panjang umurnya oleh Allah. Nah, ini kan luar biasa sekali. Jadi jangan sampai pola hubungan dengan kedua orang tua kita itu menjadi apapun kita dulu kecil yang memperhatikan orang tua kita, bukan siapa-siapa. Nah, orang tua kita tidak bicara tentang malam, tidak bicara tentang siang, tidak bicara tentang pagi, tidak bicara tentang sore, full perhatian orang tua kepada kita semuanya yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak mengerti daripada cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Udah kata kuncinya apa? Ojo digelaknya hatinya wong tuane dhewe. Jangan dimarahkan hati daripada orang tua kita. Sehingga benar-benar kita itu menjadi bagian orang-orang yang beruntung dalam kehidupan, ya, beruntung dalam kehidupan. Baik. Saya kira itu anakku semuanya. Pertemuan kita pada saat ini mudah-mudahan yang kita kaji jadi ilmu yang barokah manfaat. Mudah-mudahan Allah membuka mata hati kita, memudahkan urusan kita. Ilmu yang kita kaji dari ilmu yang barokah manfaat. Kita tutup dengan bacaan surah, kita bacakan surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.